Halo semuanya, Swadikram, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Senang banget karena aku kembali hadir di segmen analisa dan akan membahas mengenai keluarga Onsu. Nah, di video kali ini aku akan menganalisa beberapa dari Instagram dan juga berita menarik dari Ruben Onsu tentang keluarganya. Tentunya ini berkaitan dengan keluarga Ruben Onsu, baik itu Bertrand Peto dan juga lainnya termasuk usahanya. Jadi ada 3 hal yang akan aku bahas kali ini. Pertama adalah mengenai tweetan, kalau Instagram tuh namanya postingan. Oke, mengenai postingan dari Ruben Onsu kemarin ya, yang dia semalam kalau nggak salah, Ruben Onsu itu mempost DM-an direct message dari Ruben Onsu dengan salah seorang yang di situ sangat jelas bahwa orang tersebut meminta maaf ke Ruben Onsu. Memang apa yang terjadi, Anjas? Jadi semalam itu aku menangkap bahwa di postingan Instagram Ruben Onsu tuh mengirim DM langsung ke seseorang yang mungkin melakukan kata-kata yang buruk, menghina usahanya, karena usaha Ruben Onsu kan seperti kita tahu ya, dia punya banyak sekali karyawan, ribuan karyawan yang sudah dianggapnya seperti keluarga sendiri. Dan di zaman susah seperti saat ini karena masa pandemik, aku yakin Ruben tuh pasti lagi pusing bagaimana mengatur cash flow-nya agar bisa terus berjalan, agar tidak terjadi PHK di usahanya Ruben Onsu. Tapi karena ada Ruben sedang membuat video promo untuk usahanya, kemudian dibully, dikatakan yang alay lah, atau hal-hal negatif seperti itu ngebuat Ruben benar-benar sakit hati. Nanti akan aku jelaskan lebih jauh mengenai ini. Yang kedua, aku akan membahas mengenai perjalanan setahun lebih Bertrand Peto Putra Onsu, karena kemarin juga Ruben mempost kumpulan foto-foto Sinyo dari setahun yang belakangan sampai sekarang, perkembangan luar biasa, dan juga ada kata-kata indah yang ditulis Ruben di sini dan akan aku analisa nanti. Nah, yang terakhir adalah tentang ini pemandangan yang sangat indah, karena menurut aku di sini adalah terlihat bahwa Ivan Gunawan itu sepertinya mendamaikan perselisihan, kesalahpahaman yang terjadi antara Deddy Corbuzier dan juga Ruben Onsu. Tentang apa itu nanti kita akan bahas juga. Oke, yang pertama sekarang kita akan bahas mengenai hate speech atau kata-kata ujaran kebencian pada Ruben Onsu. Ini berita yang sudah bukan baru lagi, tapi berkali-kali dan terus saja terjadi. Aku juga heran ya sama beberapa di antara kalian yang suka sekali kayaknya membuat hidup orang lain tuh menderita dengan kata-kata kalian. Mungkin kalian gak berpikir bahwa udahlah, dia kan artis besar, atau kita nggak kenal, nggak ketemu secara langsung, jadi nyantai aja, dia nggak bakal baca, dia nggak bakal sakit hati. Enggak loh guys, dimanapun lokasi kita ketemu langsung atau enggak, apapun profesinya, apapun status sosial ekonominya, itu sama aja, manusia ya manusia lah. Kalau diomongin begitu pasti akan sakit hati. Ini sebelum kita lihat DM-an dari Ruben Onsu yang sudah dihapus di Instagram Ruben, aku akan baca dulu postingannya. Ruben bilang gini, bingung kalau udah gini ya, gampang berucap tapi nggak berpikir dampaknya. Di situasi ya sekarang ini, kita semua lagi coba bangkit dengan caranya masing-masing. Kalau kita tidak bisa bantu, minimal janganlah menghina. Setuju. Justru yang kamu caci akan tanya balik, apa dia ngerepotin kamu, apa dia minta uang kamu atau keluarga kamu. Di dalam perusahaan itu banyak orang loh yang bergantung hidupnya. Loh, apa nggak mikir dampaknya, celotehan isengnya bisa berpengaruh dengan banyak orang yang bekerja di dalamnya. Awal saya tak mau menanggapi, tapi ini dari salah satu aja yang saya post. Semudah itu minta maaf tanpa berpikir betapa sakitnya orang yang sedang berjuang tapi dicaci dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang bersangkutan sudah minta maaf, data dan videonya pun sudah ada, tapi tidak akan saya upload karena saya masih punya hati dan berpikir dampak ke depannya. Sehat selalu untuk kita semua ya, gunakan pikiran positif untuk energi yang positif. Dari situ akan berdampak positif untuk keluarga dan sekeliling kita.
Nah, jadi memang Ruben tuh dalam beberapa wawancara itu sudah menegaskan bahwa sebenarnya Ruben itu sering banget ngebalesin, bahkan menemui secara langsung orang-orang yang sering banget menghina Ruben Onsu, ataupun juga terutama keluarga ya, anak-anak dan juga istri itu. Ruben itu mengaku bahwa sering banget menemui mereka, tapi tidak dipublikasikan. Itu yang aku tangkap dari keterangan Ruben Onsu beberapa waktu lalu. Kemudian kalian bertanya, memang itu kasusnya apa sih, Anjas? Oke, sebelum kita lihat kasusnya, ini adalah isi dari DM-an Ruben Onsu dengan seseorang yang membuat hate speech atau ujaran kebencian yang menghina lah intinya. Ini komen dari Ruben. Ngomongnya gini, Ruben, yang Anda komen itu perusahaan promosi untuk berjualan, tapi semudah itu Anda berucap tanpa berpikir. Nah, orangnya ini yang menghina bilang gini, mohon maaf Kak Ruben, sudah saya hapus. Demi apapun saya nggak tahu kalau itu promo. Mohon maaf sekali lagi Kak Ruben. Come on ya, mau itu promo, mau itu nggak promo, itu bukan menjadi justifikasi kita boleh atau tidak boleh menghina seseorang gitu. Kok ya, aku sih yang melihatnya aja kayak kesel banget gitu kan ya. Nah, ujung-ujungnya gini, kalau sudah ngomongin, kemudian di DM, kemudian ditemui, yang ada nangis-nangis, nanti keluarganya juga nangis-nangis, sujud-sujud, minta maaf. Ini kan hal yang sering kali terjadi, tapi terulang lagi. Kemudian Ruben jawabnya gini, masa Anda nggak tahu itu perusahaan yang lagi berusaha bertahan dan banyak karyawan bergantung di sana. Terus dia bilang gini orangnya, sumpah demi Allah Kak Ruben, aku nggak tahu kalau itu promo. Ini menurutku Ruben terlalu baik ya, dia ini nggak tulus, menurutku ya, ini nggak tulus minta maaf karena dia masih menyalahkan nggak tahu kalau itu promo. Maksudnya kalau itu bukan promo, artinya boleh-boleh aja dong dia menghina. Menurutku Ruben Onsu terlalu baik hati untuk ini ya, karena permintaan maafnya aja dari kata-kata di sini jelas-jelas. Kalau aku tangkapnya, dia tuh tidak minta maaf karena sudah menghina, tapi dia minta maaf menghina karena itu adalah sebuah promo perusahaan. Artinya bukan pada substansinya. Ruben terlalu baik hati menurutku. Kemudian Ruben bilang gini juga, saya alay tidak apa-apa, tapi apa saya minta uang dengan kamu? Apa saya nyusahin kamu? Apa saya ngerepotin kamu? Oke, jadi menurutku analisaku adalah Ruben ini sama si orang yang menghina Ruben dan keluarganya, perusahaannya, itu dibilanginnya kayak alay. Ya pastilah kalau udah ada kata-kata alay, pasti ujung-ujungnya ada ngondeknya, ada hal-hal seperti itu. Alay itu adalah salah satu bagian aja, nggak mungkin kalau Ruben hanya dibilangin alay langsung marah besar seperti ini, tuh nggak mungkin. Pasti alay itu adalah salah satu kata yang ada dalam komentar orang ini. Kemudian orang itu bilang gini, iya Kak Ruben, mohon maaf ya, sekali lagi maaf. Aduh, maaf mulu ya. Gampang ya minta maaf, tapi nggak mikir orang yang Anda katain dengan ringan gitu. Hati-hati lain kali. Terus orangnya bilang lagi jawabnya, iya Kak Ruben, sekali lagi aku minta maaf. Semoga Kak Ruben dan keluarga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke, ini maksudku dari kata-kata Ruben ngobrol dengan orang yang menghina dia gitu kan ya, itu terlalu baik sekali. Tapi menurutku memang sih kalau kualitas seseorang itu kan memang tercermin pada umumnya, tercermin dari apa yang diucapkannya. Maksudku gini, kita nggak tahu isi hati seseorang ya. Apapun itu mau dibilang pencitraan atau enggak, tapi bagi kita kan itu urusan dia dengan Tuhan ya. Misalnya gini guys, kayak kita punya teko. Teko itu kalau dalamnya teh, ya dia akan mengeluarkan teh. Teko itu kalau dalamnya air putih akan mengeluarkan air putih. Kalau kopi akan mengeluarkan kopi gitu. Nggak mungkin teko itu dalamnya kopi mengeluarkan susu. Jadi hal yang sangat mustahil. Jadi menurutku memang Ruben memiliki hati yang baik. Dan wajar aja sih dengan kualitas hati baik seperti itu dia sangat gampang memaafkan orang lain. Dan seperti aku bilang bahwa ada banyak orang yang ngomongin Ruben yang berkata-kata sangat kasar, terutama untuk keluarganya, itu sudah ditemui secara langsung. Tapi tidak dipublikasikan. Bahkan menurutku ini sangat baik banget. Ruben tuh nggak ngepost kata-kata kasar yang diucapkan dan kemudian juga meng-hide atau menutupi akun dari orang yang menulis kata-kata hinaan ini. Menurutku strategi yang bagus sekali. Pertama karena ini mudah-mudahan sih dia sudah jera ya. Kalau nggak jera sih kebangetan banget sih. Tapi kalau manusia ini yang menghina Ruben punya hati, dia akan tahu bahwa yang dia lakukan nggak benar. Maksudnya gini guys, kalau aku pada saat aku marah dengan seseorang, misalnya aku marah dengan mahasiswaku gitu, kata-kata kasar dengan mahasiswaku ataupun online atau apapun gitu, aku tuh nggak bisa tidur loh semalaman gitu. Duh, kepikiran mulu kok aku bisa kata-kata kasar seperti itu, aku langsung minta maaf. Tapi kalau ini sepertinya
mudah-mudahan sih sadar ya akan kata-kata tersebut. Dan Ruben bagus sekali menunjukkan dari fotonya orang ini atau akunnya, karena dia bisa habis dibully sama para fansnya Bertrand, fansnya Ruben itu habis bisa dibully, dan orang itu mungkin bisa depresi bahkan bunuh diri. Itu adalah salah satu langkah yang sangat bijaksana. Nah, kemudian itu terlepas mengenai pembulian yang dilakukan orang-orang terhadap Ruben, sebagian orang-orang ya. Dan aku tuh heran juga ya sama mereka yang suka sekali menghina orang lain, ngomongin alay, ngomongin lebay, ngomongin gak berkualitas dan sebagainya, bla bla bla, atau ngondek dan sebagainya. Emang ada masalah ya sama kalian gitu? Emang dia merugikan kalian ya? Maksudnya gini guys, kalau kita memang tidak suka sesuatu hal mungkin dengan gayanya Ruben atau gaya bercandanya Ruben, ya sudah, jangan ditonton gitu loh, karena masih banyak lagi pilihan yang lainnya. Misalnya kayak tontonan kayak Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu aku inget beberapa hari lalu tuh heboh dengan videonya dengan Dinar Candy, atau saya nggak tahu namanya Dinar gitu kan ya, dengan pakaian seksi terbukanya. Orang-orang pada suka, jutaan views-nya. Tapi maksudnya aku nggak menghina juga, karena setiap orang punya tontonan yang berbeda-beda yang disuka. Jadi nggak masalah, nggak usah menghina gitu. Jadi jangan sampai hanya karena kita suka ini, kemudian ada orang lain yang suka ini langsung ya nggak sama kita hina abis-abisan. Apakah tontonan yang Dinar Candy dengan Deddy Corbuzier yang menunjukkan aurat seperti itu adalah baik? Kan nggak tahu juga, setiap orang pasti punya standarnya masing-masing. Tapi tujuan aku ngomong ini adalah setiap orang tuh punya kesukaan tontonannya masing-masing. Bukan berarti kalau kita nggak suka ini, artinya yang lain itu jelek ataupun juga norak. Misalnya kayak aku suka dangdut, kamu nggak suka dangdut, yang dipikir yang suka dangdut adalah norak ataupun sebagainya. Itu kita kenapa sih nggak terbiasa dengan masalah perbedaan gitu, mentang-mentang beda langsung diserang habis-habisan, jelek, norak, kampungan dan sebagainya. Padahal aku juga sama di channel YouTube ini. Terima kasih banyak banget orang yang support aku di channel YouTube ini. Tapi memang ada beberapa orang yang suka komentar negatif mulu. Ada beberapa orang yang komentar negatif sudah aku searching gitu kan ya, di Instagramnya, di Facebooknya. Mohon maaf sekali lagi, orang-orang yang suka ngomongin aku negatif, beberapa orang yang nggak banyak sih, itu ternyata memang mereka itu kehidupannya, ini bukan tentang ekonomi ya, tapi kehidupan itu menggambarkan kayak status-status itu alay-alay gitu. Statusnya yang hidupku berat, hidupku sebatang kara dan sebagainya. Maksudnya menggambarkan ketidakbahagiaan gitu, menghina dan sebagainya. Maksudnya ini bukan tentang status ekonomi ya. Apapun status ekonomi kita, itu bukan menjadi hal justifikasi bahwa kita boleh melakukan hal-hal negatif ke orang lain. Dan memang pada umumnya mereka yang suka ngomongin negatif itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak bahagia dengan hidupnya. Baik itu dari segi ekonomi, keluarga, ataupun lingkungan, yang biasanya tuh sering termarginalkan, yang sering terasingkan. Dan kalau kalian lihat orang-orang yang suka menghina itu, mungkin beberapa lah di antara kalian tahu, orang yang suka ngomongin negatif tentang seorang selebriti, itu pas ditemuin ternyata karakter wajahnya, fisiknya itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia orang yang kuat. Biasanya tuh orang yang terlihat yang lemah, terlihat yang nggak punya daya, tapi pada saat di internet itu kayaknya kata-katanya tajam banget gitu. Jadi ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Tapi sekali lagi, ini bukan tentang fisik, ini bukan tentang status ekonomi, tapi tentang sebuah perbuatan. Dan biasanya adalah orang-orang yang suka menghina di sosial media, itu tuh memiliki ketidakbahagiaan dalam kehidupan nyatanya. Jadi hati-hati, jangan sampai itu bukan justifikasi kita nggak bahagia dalam dunia nyata, kemudian kita bebas menghina orang lain. Oke, nah yang berikutnya adalah di Instagramnya Ruben juga itu mempost foto, ada 5 foto Sinyo dari Sinyo di NTT ya. Kayaknya ini usia-usia ini aku inget banget, ini lagu pas Sinyo yang kedua. Foto ini adalah pada saat Sinyo tuh nyanyi di acara kayak hajatan di NTT. Sampai yang terbaru adalah foto dia dengan tuxedo gitu, keren banget. Kata-katanya sih yang aku suka juga dari Ruben Onsu nih. Jadi Ruben Onsu di foto ini adalah captionnya,
Lewati semua proses dengan baik, maka Tuhan akan atur yang baik. Dan ayah bunda mendampingi sepenuh jiwa untuk tiap anaknya. Semua yang mengagumimu dan mendukung perjalananmu itu malaikat yang dikirim Tuhan untuk mendampingimu. Karena kata Tuhan, kamu harus dikelilingi orang baik. Maka harus jadi anak yang baik hatinya dan ucapannya. Jangan kamu balas ucapan pembencimu, karena itulah hidup tak semua mencintai kita. Tapi kita peluk erat mereka yang sudah mendukung kita ya nak. Walau tak bisa peluk mereka satu persatu, tapi doakan mereka untuk setiap langkah mereka dan dipermudah setiap langkah mereka yang mensupport kita. Amin. Ikut sertakan Tuhan untuk setiap langkah kita ya nak, biar Tuhan yang atur semua rencananya. Jadi, wow, ini kata-kata indah banget menurutku. Dan menurutku Ruben sangat luar biasa mampu mencurahkan kata-kata ini, dan kata-kata ini adalah hasil dari mungkin kristalisasi hal-hal buruk yang dialami oleh Ruben Onsu beserta keluarga. Seperti aku bilang, terutama kayak aku nggak ngerti ya, di Facebook itu banyak sekali orang-orang yang suka banget menghina keluarga Ruben Onsu gitu. Maksudku kalau memang kita nggak cocok dengan sebuah tayangan, dengan hiburan, ya jangan ditonton, nggak usah dihina gitu. Kenapa semua orang tuh harus seragam, harus sukanya yang seperti ini, harus gayanya seperti ini. Dan Ruben sepertinya sangat sadar bahwa Onyo mungkin dengan nama besarnya pada saat, walaupun Onyo adalah seorang bintang gitu kan ya, tapi kan dia adalah manusia biasa yang kadang ada ups and down-nya. Takutnya adalah pada saat lagi down, kemudian mendapatkan komentar negatif dari orang-orang, itu bisa masuk ke dalam hatinya. Namanya manusia, sometimes itu ada cracks-nya gitu, dan itu adalah bahaya menurutku. Makanya Ruben berusaha memberikan kayak jejak digital di kedepannya. Sinyo pada saat sudah dewasa, lagi down, dia bisa melihat kata-kata indah dari ayahnya dan juga orang-orang yang mendukungnya. Jadi itu sangat positif buat Sinyo ke depannya. Salah satu bentuk dari kekuatan komen-komen negatif dari sosial media adalah perselisihan antara Deddy Corbuzier dan juga Ruben Onsu. Jadi kalau kalian lihat acara di Brownies beberapa waktu lalu, memang di situ terlihat tersirat bahwa Ruben dan juga Deddy itu sempat mengalami kayak miskomunikasi akibat kata-kata dari Deddy Corbuzier yang bilang bahwa tentang ngondek lah, artis-artis yang ngondek buat terkenal. Padahal Deddy Corbuzier bilang itu bukan untuk Ruben Onsu, karena yang dimaksudkan adalah artis-artis baru yang akan mencoba naik daun, mereka mencoba memilih gaya ngondek. Itu bukan menunjukkan ke Ruben Onsu, karena Ruben Onsu artis lama, kemudian juga bukan artis baru, dan sama sekali sudah dikonfirm bahwa itu bukan tujuannya ke Ruben Onsu. Tapi yang menjadi Ruben Onsu merasa agak sedikit marah karena gara-gara ucapan dia dikelilingi wartawan mulu, karena sosial media, komen-komen netizen tuh selalu menghubung-hubungkan yang diomongin oleh Deddy Corbuzier itu adalah Ruben Onsu dan juga Ivan Gunawan. Tapi itu semua sudah berlalu, mereka sudah mengklarifikasi bahwa semua itu adalah miskomunikasi. Mereka sempat blok-blokan katanya di situ, tapi sudah nggak lagi. Yang baiknya adalah Ivan Gunawan itu adalah seorang sahabat yang baik ya. Dia tahu kedua sahabatnya ini agak sedikit miskomunikasi karena mungkin omongan netizen gitu ya, omongan netizen dan juga berita-berita dari media online. Makanya si Ivan Gunawan dengan gaya dia yang sangat baik itu mendamaikan lah kedua belah pihak yang memang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, hanya masalah miskomunikasi. Itu adalah salah satu contoh seorang sahabat yang baik banget. Kalau ada yang lagi ribut, agak lagi miskomunikasi, jangan dipanas-panasi, tapi justru didamaikan. Oke, itulah berita menarik ya. Analisaku tentang keluarga Onsu, tepatnya untuk Ruben Onsu. Kali ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Mudah-mudahan sih selain ini menjadi hiburan buat kita, juga bisa menjadi pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa follow Instagramku dong di Anjas Indonesian, karena aku mendapatkan ide ini adalah dari teman-teman yang sudah komen di Instagramku, Anjas bahas ini dong, bahas itu. Makanya aku lebih banyak membaca komen di Instagram dan membalasnya di sana, karena kalau di YouTube itu banyak juga yang komentar negatif ya, makanya daripada aku stres kadang aku ngebacanya nggak seluruhnya guys. Tapi makasih banget yang komentar positif di YouTube, aku selalu baca juga komentar positifnya, terutama bagi kalian yang pada saat aku ada yang dihina gara-gara membahas mengenai Ruben Onsu atau keluarga Onsu, kalian bantu aku sangat berterima kasih, karena itu merasa aku nggak sendirian gitu, ada orang-orang yang mensupport aku juga, walaupun ada beberapa yang komentarnya negatif mulu, tapi nggak apa-apa, it's okay. Terima kasih, sampai ketemu
lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow, like, dan juga subscribe channel ini.